Namun ajar kami selalu berharap kepadamu Tuhan, karena kami tahu Kau selalu ada buat kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah dengan firman-Mu memberi kekuatan bagi kami semua, karena kami tahu Tuhan, kami tidak berhidup tanpa firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus akan mengurangi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi kami semua, dan ketika kami pulang tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan kami sehati di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang akan menghalangi kebenaran firman ini yang akan boleh kami dengar bersama-sama pada malam hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah pakai merah-merah semua, harusnya semangat. Hari ini saya lihat semuanya pakai merah. Merah itu tandanya semangat 45. Berani. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah pada malam hari ini. Saya percaya kalau kita berkumpul malam ini, itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita berkata bahwa kita ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bantu saya di dalam doa agar kebenaran firman Tuhan pada malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Boleh menjadi berkat bagi saya secara pribadi, boleh menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan dimanapun juga saudara-saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan malam ini saya berikan tema hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya sudah bicara 2 poin saudara, dan malam ini saya mungkin akan bicara 1 atau 2 poin. Hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Saya sengaja menyampaikan tema ini saudara karena apa yang saya alami dan dihubungkan dengan hari ini adalah hari apa saudara? Valentine saudara. Mungkin di antara saudara-saudara ketika pulang sudah bawa coklat saudara, karena akan diberikan coklat sama Om Fran katanya sebentar, saya dengar. Sama Ibu Febe tadi saya lihat di grup bilang nanti mau bagi coklat katanya kalau pas pulang. Puji Tuhan.
hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang 90 ayat yang ke-12, saudara. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang tidak baru bagi saya, tetapi malam ini kita akan belajar bersama-sama lihat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya tidak pernah berjanji dengan Ofran, janjian dengan Ofran untuk menyampaikan ayat ini, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan di warta jemaat, saudara bisa melihat di warta jemaat hidup yang bijaksana. Saya tidak pernah janjian, bahkan baru tadi pagi saya bilang sama Ofran izin untuk menyampaikan firman Tuhan di luar dari tema besar. Tetapi bagi saya merenungkan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki kita saat-saat ini. Hidup kita harus bijaksana di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis terlama. Mazmur ini adalah salah satu sastra yang paling kuno, yang lama. Mazmur ini ditulis oleh Musa yang adalah seorang pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer, sekaligus sebagai pemimpin rohani yang besar, yang luar biasa pada saat itu, saudara. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Musa pada waktu dia usianya sudah tua, sudah dalam usia yang lanjut, lalu Musa menulis Mazmur ini, saudara. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 10, kita cepat saja, di sana dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini dasar sehingga dikatakan bahwa Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa pada saat dia sudah tua, saudara. Dan dilanjutkan dengan Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang menjadi ayat pokok kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi saya sudah bilang kepada saudara-saudara yang ada, kenapa Mazmur pasal yang 90 ini dia mengatakan bahwa ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisan Mazmur ini, saudara, ketika Musa menulis Mazmur pasal yang ke-90, khususnya di dalam ayat yang ke-12 ini, Musa banyak merenungkan tentang makna perjalanan hidup manusia, perjalanan hidupnya pada waktu itu. Musa merenungkan, saudara, apa yang sudah dia lakukan untuk Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Makanya tadi pagi saya bilang, kenapa firman Tuhan tidak berkata atau Musa berkata, ajar kami menghitung bulan-bulan kami, ajar kami menghitung tahun-tahun kami. Kenapa, saudara? Karena ketika bicara tentang bulan, karena ketika bicara tentang waktu setahun yang akan kita lihat secara kasat mata saja, yang kita akan lihat secara umum saja. Tetapi firman Tuhan berkata, ajar kami
menghitung hari-hari. Kenapa saudara? Ketika kita melewati hari yang sudah Tuhan beri, mulai dari pagi sampai malam saudara, kita bisa kilas balik, kita kembali memikirkan sepanjang hari itu apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita bisa menghitung, kita bisa menghitung, kita bisa melihat satu persatu saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah sebulan saudara, kalau sudah setahun, kita hanya melihat secara umum saja. Oh, saya ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tetapi kita melupa dengan hal-hal kecil yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Menit-menit yang kita lalui, jam demi jam yang kita lalui, hari demi hari yang kita lalui, kita lupa saudara. Ketika kita ada di akhir tahun, atau mungkin kita akan kilas balik secara selama setahun atau sebulan saudara. Kita hanya mengingat, oh Tuhan itu baik. Tetapi kita lupa dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di hari-hari yang kita lewati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dasar kenapa ada firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari saudara. Tadi pagi saya sudah menyampaikan bahwa ada hal yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita lewat Mazmur pasal yang ke-90. Secara cepat saudara, tadi pagi hal yang pertama saya katakan bahwa kita harus belajar menyadari bahwa lewat ayat Mazmur pasal 90, bahwa hidup kita itu hanya sementara atau terbatas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua saudara, saya tidak akan menjelaskan lagi, menyadarkan kita bahwa dalam hidup Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Itu poin yang kedua. Hal yang perlu kita renungkan, yang perlu direnungkan dalam perjalanan hidup kita lewat Mazmur pasal yang ke-90. Hal yang kedua adalah Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Kita masuk pada poin yang ketiga saudara malam ini. Hal yang perlu direnungkan dalam perjalanan hidup kita, menyadarkan kita bahwa dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, kita harus mengandalkan Tuhan saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, secara manusia saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Dan ini saya alami saudara pada waktu saya sakit. Kalau bukan karena mengandalkan Tuhan saudara, mungkin ceritanya akan lain saudara. Tidak akan seperti ini saudara. Oleh sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan itu datang kepada saya secara pribadi, juga datang kepada saudara lewat Mazmur pasal 90 ini, bahwa ada hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, bahwa dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan Dia dalam segala perkara yang kita lakukan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan akan campur tangan di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita. Tuhan akan campur tangan saudara. Yang penting kita mengandalkan Dia. Kita berserah kepada Dia. Karena hanya Dia yang mampu memberikan kita kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Ini poin yang ketiga saudara. Poin yang ketiga saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 saudara, Mazmur pasal yang ke-90 ayat 3 dan ayat yang keempat saudara, firman Allah berkata, ini yang menjadi dasar kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini yang mendasari kita, saudara, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, saudara. Apa yang kita bisa banggakan? Tidak ada, saudara. Apa yang kita bisa sombongkan kepada Tuhan? Tidak ada, saudara. Kita kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita merasa kita kecil, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang lain bisa mengandalkan kekuatannya, orang lain bisa mengandalkan kekayaannya, orang lain bisa mengandalkan jabatannya. Tetapi itu hanya sementara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan hidup kita. Baik itu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga, di dalam perjalanan kehidupan kita yang berusaha, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang pengabdi, saudara. Saudara ketika ada di waktu malam, saudara merenungkan kembali, kalau saudara ada sampai malam itu, saudara merenungkan kembali hari yang saudara lewati, itu karena Tuhan menolong saudara, menolong saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir, saudara, sebagai hal yang perlu kita renungkan, poin yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, belajar menyadari bahwa kita harus menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka masih punya kekuatan, mereka lupa Tuhan, saudara. Ketika mereka masih kuat, mereka tidak ingat Tuhan. Tetapi ketika mereka terbaring dalam keadaan sakit, apalagi divonis oleh dokter umurnya tidak panjang, saudara, baru mereka ingat Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang besar, pada waktu mereka tidak mengalami masalah, mereka santai-santai saja, seakan-akan mereka tidak butuh Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi ketika diperhadapkan dengan satu masalah, baru mereka mengingat Tuhan. Oleh sebab itu kita yang ada pada malam hari ini, belajar menyadari dalam setiap kehidupan kita bahwa kita harus menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Tadi pagi saya bilang, sebagai jemaat GPDI Narwastu Bima, apa yang kita bisa lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Mari senangkan Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Layani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan beri dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan saudara. Senangkan hati Tuhan lewat karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, itu adalah salah satu cara kita untuk menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat saudara, hidup kita tidak jauh dari maut, saudara. Dalam beberapa waktu ini kita melihat ada jemaat-jemaat kita yang dipanggil Tuhan. 2-3 hari yang lalu kita sudah melihat apa yang terjadi dengan salah satu jemaat kita. Lalu bulan yang lalu kita melihat apa yang terjadi dengan jemaat kita di Surabaya. Siapa yang sangka, saudara? Tidak ada yang sangka. Waktu begitu cepat
tiba-tiba Tuhan sudah panggil pulang. Jangankan kita orang di luar, saudara, yang bukan keluarga, keluarganya sendiri pun tidak menyangka begitu cepat itu terjadi. Tadi saya masih sempat cerita dengan Ofran tentang jemaat yang di Surabaya, saudara, istri dari Ko Ifan. Dalam waktu yang singkat, saudara, inilah gambaran hidup kita, bahwa hidup kita itu hanya sementara, hidup kita terbatas, saudara. Apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan? Tidak ada, saudara. Sekali Tuhan ambil, kita tidak bisa menolak. Oleh sebab itu, saudara, tadi pagi saya bilang, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, minimal kita punya modal untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita pulang kembali, kita punya modal di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan talentamu yang ada, pergunakan itu untuk melayani Tuhan selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Layani Tuhan dengan karunia yang saudara-saudara punya. Tidak perlu saudara harus berdiri di depan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memimpin pujian, menjadi singers, tetapi lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, di mata orang itu terlalu kecil, hanya sebagai seorang pendoa, hanya seorang pembersih gereja, hanya bisa disuruh kiri kanan kemana saja. Tetapi saudara, di mata Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa, yang menambah nilai tambah kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Sampai hari
kehidupan kami. Karena kedahsyatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan, kami ada sampai malam ini Tuhan. Bahwa setiap pribadi kami yang sudah ada malam ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, yang sudah disampaikan malam ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap pribadi kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin berkat-berkat Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami malam ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin.